recording now. Oke, ini sudah recording, it's recording now, and saya share screen ya teman-teman ya. Oke, sorry. Loh, kok. Yes, untuk pertemuan ini kita masih membahas mengenai definisi perkenalan untuk strategic management. Jadi mulai dari definisi dari strategic management, kemudian juga ruang lingkup dari strategic management, kemudian juga ada beberapa poin-poin yang saya tambahkan, kemudian juga kita bahas mengenai sejarah dan perkembangan dari manajemen strategis, kemudian juga kita bicara mengenai hierarki strategik itu seperti apa. Kemudian juga ya kita sebut bahas beberapa contoh-contoh untuk strategik hierarkinya ini gitu loh. Sorry. Ini ada yang masuk lagi sebentar. Oke, now Oke, untuk yang pertama kita akan ngebahas mengenai pengertian dari strategic management. Apa itu manajemen strategis atau strategic management? Ini kalau menurut Hunger dan Wieland di tahun 2003 dalam bukunya, jadi strategic management itu merupakan serangkaian keputusan dan juga tindakan yang diambil oleh manajemen dalam rangka untuk menentukan kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Jadi dalam jangka panjang. Jadi ada dua hal. Jadi mengenai decision-nya, keputusannya, kemudian juga mengenai tindakannya atau implementasi dari keputusan yang sudah diambil gitu kan. Dan ini keduanya ini menentukan kinerja perusahaan atau performance perusahaan untuk di masa yang akan datang. Jadi kalau kita bicara mengenai company itu kan kita tidak bicara hanya sekedar untuk setahun, 2 tahun, tapi kan kita bicara untuk 10 tahun atau bahkan sampai 20 tahun, 30 tahun yang akan datang gitu kan ya. Nah, manajemen strategis ini meliputi mengenai pengamatan lingkungan atau ke dalam bahasa Inggris disebut dengan environmental scanning, kemudian juga strategic planning, ya perumusan strategis dari strategic planning atau perencanaan jangka panjang, kemudian juga implementasi dari strateginya tersebut dan juga evaluasi beserta pengendalian. Jadi kan kita melihat nih lingkungan sekitar kita, jadi lingkungan sekitar perusahaan itu seperti apa, nanti akan saya jelaskan detailnya. Kemudian juga perumusan daripada strateginya itu mulai dari strategic planning, kemudian juga long term planningnya seperti apa. Nah, kemudian juga implementasi dari strateginya dan juga evaluasi dari strategi yang sudah kita tentukan ini gitu kan ya, dan juga pengendaliannya, jadi controllingnya seperti apa gitu kan. Oke. Nah, kita lihat di sini ruang lingkup dari strategic management. Jadi di lingkungan yang paling luarnya itu disebut dengan lingkungan sosial yang terdiri dari kekuatan ekonomi, kemudian juga kekuatan teknologi, kekuatan sosiokultural atau sociocultural kekuatannya itu, kemudian juga kekuatan politik dan hukum gitu ya. Nanti akan kita bahas satu persatu lebih lanjut. Oke, nah kemudian di lingkungan yang sedikit lebih dalam lagi itu ada yang namanya lingkungan kerja atau industri. Itu mulai dari adanya namanya pemegang saham atau shareholders ya, gitu kan ya. Kemudian juga ada pemerintah gitu kan ya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah gitu kan ya, kementerian maupun juga misalnya gubernur atau wali kota. Kemudian juga ada namanya kelompok kepentingan khusus yang terkait di mana industri kita berada. Misalkan kalau industri kita tuh ada di lingkungan di lingkungan namanya yang mungkin perusahaan kita ekspor atau perusahaan kita merupakan misalnya kita kerja di perusahaan asing, jadi yang namanya misalnya kawasan berikat gitu kan ya. Kemudian juga pelanggan kita tuh siapa, apakah pelanggannya pelanggan retail atau pelanggannya pelanggan corporate gitu kan ya, atau lebih kepada bisnis to bisnis gitu kan ya. Kemudian juga ada kreditur. Kreditur adalah pihak yang memberikan kredit kepada perusahaan kita gitu.
baik itu lembaga keuangan atau mungkin apa seperti bank atau mungkin non bank gitu ya. Kemudian juga ada komunitas. Jadi komunitas itu misalnya ya seperti ya komunitas masyarakat di sekitar perusahaan. Mungkin kita membina menjadi pembina untuk usaha mikro kecil menengah yang ada di lingkungan sekitar perusahaan. Kemudian juga ada asosiasi perdagangan. Kemudian juga yang pasti itu adanya kompetitor gitu kan ya. Siapa sih menjadi kompetitor dari usaha atau dari perusahaan kita ini, siapa sih yang paling dekat gitu ya, kita perlu tahu. Kemudian juga ada serikat atau serikat buruh kemudian yang memang tergabung, misalnya banyak karyawan tergabung di serikat buruh dan juga pastinya pemasok gitu ya. Itu untuk lingkungan kerja lingkungan kerja yang sebentar ini saya coba. Oke. Oke, kemudian yang lebih dalam lagi itu lingkungan internal. Lingkungan internal tuh ya adanya struktur, adanya budaya perusahaan atau corporate culture, kemudian juga adanya sumber daya. Sumber daya ini tidak hanya sekedar dari sumber daya manusia, tapi juga ada misalnya sumber daya finansial gitu kan, atau mungkin sumber daya berupa aset-aset perusahaan, ya itu merupakan bagian dari sumber daya gitu. Oke, sampai sini mau tanyakan mungkin teman-teman silakan. Oke, kita lanjut. Ini saya agak. So, kenapa? Oke, ini sini udah. Saya coba kasih ada beberapa yang mau coba saya tambahkan ya terkait mengenai apa namanya ruang lingkup manajemen tadi. Oke, di layar teman-teman sudah terlihat ya. Oke, nah sekarang kita lihat di sini. Jadi apa namanya kita masih tetap bicara mengenai definisinya tadi. Sekarang kalau kita coba lihat ini, saya coba tutup dulu. Study of strategic management. Jadi sebenarnya sama aja sih yang tadi. Jadi strategic management is that set of managerial decision. Jadi ini mengenai keputusan, dijadikan keputusan dan juga actions yang diambil oleh siapa? Diambil oleh pihak manajer, dia pihak manajemen yang menentukan performance perusahaan untuk jangka panjang gitu kan ya. Jadi kan strategic management is that set of managerial decision and actions. Jadi ada decision dan juga actions-nya. That determines the long run performance of a corporation. Jadi ya strategic management yang merupakan sekumpulan keputusan dan juga actions atau tindakan yang diambil oleh pihak manajemen yang menentukan performance atau unjuk kerja perusahaan untuk jangka panjang. Nah, poin kedua, strategic management includes tadi ya environmental scanning, jadi pengamatan lingkungan itu baik itu internal maupun eksternal gitu kan ya. Internal tadi itu yang internal perusahaan tadi yang yang mulai dari yang lingkung yang yang paling dalam itu, jadi mulai dari budaya perusahaan, kemudian juga struktur perusahaan. Itu merupakan bagian dari internal perusahaan. Kemudian eksternal tadi yang lingkungan yang paling luar gitu loh, yang lingkarannya paling luar tadi itu merupakan eksternalnya gitu. Kemudian juga strategi formulation. Jadi ini penentuan strategi baik sifatnya itu yang strategic planning ataupun juga long term planning gitu ya. Kemudian juga yang strategi implementation dan juga evaluation and control gitu kan ya. The study of strategic management emphasizes the monitoring and evaluating of external opportunities, threats, insights of corporations' strengths and weaknesses. Jadi ini studi dari manajemen strategis ini itu menekankan pada bagaimana kita bisa memonitor, mengawasi dan juga mengevaluasi kondisi eksternal perusahaan kita dan kondisi di eksternal perusahaan, mulai dari opportunity siapa, jadi kesempatan di luar itu seperti apa, kemudian juga threats-nya, ancamannya itu apa yang kita yang coba kita yang coba kita kondisikan dengan
kekuatan perusahaan kita, strength-nya seperti apa dan juga weakness-nya gitu. Ini jadi intinya di situ gitu. Bagaimana kita bisa mengetahui apa yang ada di kondisi eksternal perusahaannya gitu kan. Kondisi eksternal perusahaan kita, jadi baik itu untuk opportunities-nya apa, threats-nya bagaimana, kemudian juga bagaimana kita punya strength dan juga weakness terkait dengan kondisi eksternal perusahaan kan gitu. Oke, sampai sini ada mau tanyakan teman-teman? Silakan. Kalau ada mau tanyakan monggo silakan teman-teman. Oke, kita lanjut. Jadi basic model of strategic management. Jadi ada 4 tadi ya, ada 4 model dari manajemen strategis. Yang pertama itu adalah environmental scanning. Jadi basic elements adalah pertama environmental scanning, lalu yang kedua strategy formulation, yang ketiga itu adalah strategy implementation, yang keempat adalah evaluation and control. Jadi ada jadi faktor-faktor tersebut ini, faktor-faktor ini merupakan faktor-faktor yang penting gitu ya dari sebuah masa depan perusahaan yang disebut dengan strategic factor. Terdiri dari strength, weakness, opportunities, and threats. Jadi atau disebut dengan SWOT gitu ya. Maka ada yang namanya SWOT analysis. Jadi kita menganalisa apa yang menjadi kekuatan perusahaan kita, kelemahan kita, kemudian opportunities di luar seperti apa dan threats seperti apa. Nah, itu yang kita coba kita sikapi gitu. Kalau kita punya kekuatan di sini, kita punya opportunities di luar seperti apa, lalu apa yang harus kita lakukan, tindakan apa yang harus kita lakukan. Demikian juga misalnya dengan adanya strength, threats-nya seperti ini, lalu apa yang harus kita lakukan. Demikian juga misalnya dengan weakness perusahaan kita, opportunity seperti apa, ya kita harus coba lakukan tindakannya gitu loh. Nah, seperti itu. Putri itu digebok kalau mungkin. Itu. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau tanyakan, monggo. Silakan sembari ada yang mau masuk nih, saya coba saya izinkan masuk dulu. Sorry. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Oke, Kitana, Ratu, oke masuk, yes. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Oke, jadi prosesnya seperti ini, proses dari strategic management gitu loh. Jadi ada environmental scanning, strategy formulation, strategy implementation, dan evaluation and control gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ada beberapa variabel-variabel yang penting terkait mengenai lingkungan sosial. Jadi ada tadi kan ada kita lihat di sini kan ada ekonomi. Sebentar, saya coba balik lagi ya. Masuk Mbak, sorry. Iya. Oke, ini kan di sini ada kekuatan ekonomi gitu kan, ada kekuatan ekonomi, kemudian kekuatan teknologi, kekuatan politik dan hukum, dan juga socio-cultural gitu kan. Nah, sekarang kita lihat unsur-unsur apa saja yang terkait gitu ya, terkait dengan apa perekonomian apa gitu kan. Oke, sekarang kita lihat. Ekonomi, jadi ini ada tren GDP, jadi Gross Domestic Product. Jadi karena kalau setiap GDP itu Gross Domestic Product-nya itu produk domestik brutonya Indonesia itu bagaimana sih trennya dari tahun ke tahun, misalnya sebelum pandemi dan setelah pandemi gitu. Karena kemudian juga interest rate, suku bunga bank, kemudian juga ini jumlah money supply, jumlah uang yang beredar, kemudian juga inflation rates, ini adalah rata-rata inflasi, kemudian juga ini tingkat pengangguran, unemployment levels, kemudian juga ini apa wage or price controls gitu kan ya, kemudian juga ada devaluasi or revaluation. Nah, kemudian devaluasi jadi misalnya penurunan nilai mata uang gitu kan ya. Kemudian juga ada mengenai apa energy availability and cost. Jadi ini mengenai apa ketersediaan energi, energi baik energi yang terbarukan atau energi yang non terbarukan gitu ya. Ini terkait dengan apa ya pasti terkait dengan kondisi perekonomian kita. Makanya kenapa pemerintah tuh menaikkan BBM gitu kan ya, karena misalnya karena ya ternyata misalnya harga minyak bumi naik gitu kan di luar.
Kemudian juga disposable and discretionary income, jadi ini income yang masih tersisa gitu kan ya, sehingga masih bisa dibelanjakan untuk hal-hal lain gitu kan, misal seperti hiburan atau yang lain gitu. Oke, kemudian dari sisi teknologi gitu ya, di sini ada total government spending for R&D. Jadi ini berapa banyak jumlah uang yang dihabiskan oleh pemerintah untuk kegiatan research and development gitu kan ya. Kemudian juga berapa banyak total spending for R&D-nya itu berapa gitu kan, baik dari sisi pemerintah maupun juga swasta. Kemudian juga kemudian juga bagaimana fokus on technological efforts-nya seperti apa, kemudian juga apakah ada patennya gitu kan, kemudian juga beberapa pengembangan produk-produk baru, kemudian juga pengembangan new developments, new technology transfer from lab to the marketplace. Jadi bagaimana pengembangan pengembangan produk baru itu ya, dari yang tadi yang masih di dalam ruangan lab sampai kepada ke pasar gitu kan ya. Kemudian juga improvement productivity productivity improvements through automation. Bagaimana apakah proses otomasi di lingkungan pabrik atau di perusahaan itu bisa meningkatkan productivity gitu loh. Oke. Kemudian juga dari sisi politik, sisi politik dan hukum, ada yang namanya antitrust regulations, jadi undang-undang antitrust, jadi undang-undang yang anti monopoli gitu ya. Kemudian juga undang-undang proteksi untuk perlindungan lingkungan gitu kan ya. Kemudian juga ada mengenai tax pajak, apakah juga pemerintah juga memberikan insentif tertentu misalnya bagi perusahaan-perusahaan mungkin yang mungkin yang sifatnya green economy gitu kan ya. Kemudian juga ada foreign trade regulations, jadi ini peraturan perdagangan luar negeri. Nah, kemudian juga bagaimana dari sisi hukum terhadap terhadap perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia gitu kan, itu juga perlu diperhatikan gitu loh. Nah, kemudian dari sisi socio-cultural, apakah ada perubahan lifestyle gitu ya terkait dengan misalnya adanya pandemi, kemudian ya kan pasti akan merubah lifestyle kehidupan di negara kita gitu kan, yang tadi mungkin biasanya kalau orang keluar dari rumah itu misalnya untuk cari makan, ngumpul, nongkrong, makan, apakah sekarang dengan sejak ada pandemi pasti akan ada perubahan gitu kan. Kemudian juga career expectation gitu kan ya, apalagi terkait dengan masih jumlah pengangguran yang masih cukup tinggi di negara kita. Kemudian juga beberapa yang lain misalnya seperti formasi keluarga gitu kan seperti apa. Kemudian juga rata-rata pertumbuhan penduduk, kemudian juga distribusi usia gitu kan ya, seperti apa, apakah masih lebih banyak usia produktif dibandingkan usia non produktif, atau bahkan mungkin masih lebih banyak usia non produktif dibandingkan usia produktif, sehingga akhirnya menjadi beban gitu kan ya bagi mereka yang masih berusia produktif gitu. Kemudian juga life expectancy-nya itu, jadi usia harapan hidupnya apakah bertambah atau mungkin malah berkurang gitu kan ya. Kemudian juga rata-rata kelahiran. Nah, ini yang jadi ini merupakan beberapa variabel-variabel yang penting dalam untuk di lingkungan sosial gitu kan ya. Oke, kemudian juga next ini mungkin dari teman-teman, kalau kita ngeliat di sini misalnya ada mungkin teman-teman yang lahir setelah tahun mungkin tahun 2000-an lah gitu lah. Ya kan? Kalau saya kan pasti lahirnya kan di sini. Kalau saya di sini nih masuknya nih. Saya lahir di tahun 1974 kalau mungkin teman-teman yang tahu ya. Ini kemudian saya dan istri saya di sini, kemudian nih anak saya di sini nih. Gen Z, digital natives gitu loh. Nah, kalau orang tua saya itu masuknya yang di sini nih. Di sini emang di sini gitu loh. Jadi kebayangkan kalau misalnya mungkin usia orang tua kita atau usia kakek nenek kalian mungkin masih ada masuk ke silent generation gitu kan ya. Mereka yang lahir yaitu di tahun 1945 atau mungkin yang lahir tahun 1950 gitu kan ya, pada saat di awal-awal Indonesia merdeka. Kemudian mungkin ada orang tua mungkin ada atau mungkin juga orang tua kan ada yang lahir mungkin di tahun-tahun
tahun-tahun 70 atau tahun-tahun akhir apa ya menjelang akhir tahun 80 akhir tahun 70-an lah 1980 gitu kan ya. Nah ini oke, mungkin kalau teman-teman yang ada lahir di tahun sini ini menjadi perhatian ya. Gen Z dan juga generation alpha atau digital native juga generation alpha. Oke, sekarang kita lihat. Oh sorry, apa yang karakter dari generasi milenial dan juga digital natives gitu loh. Jadi yang pertama nih pasti mereka adalah orang-orang yang sifatnya multitasking gitu. Jadi ada satu apa ya kalian bisa mengerjakan satu hal pada saat lebih dari satu hal pada saat yang bersamaan ya. Mungkin sembari apa mendengarkan saya apa kuliah atau mungkin kalian juga sambil kerja atau mungkin juga kan sambil kerja dengar saya kuliah mungkin juga sembari apa teks apa sembari kirim WhatsApp gitu. Bisa jadi seperti itu. Berarti kan ada tiga hal yang kalian kerjakan pada saat yang bersamaan gitu loh. Dan kalian teman-teman itu pasti sebenarnya stay connected gitu. Stay connected maksudnya ya itu kalian tidak bisa lepas dari teman-teman sebaya kalian gitu loh. Dan juga teknologi and media savvy. Jadi kalian itu nggak bisa meninggalkan meninggalkan ya teknologi, nggak bisa meninggalkan smartphone kalian. Dan juga mungkin ada yang mungkin kalau teman-teman kenal dengan istilah yang namanya FOMO gitu loh. FOMO adalah fear of missing out. Jadi takut ketinggalan berita, takut ketinggalan tren gitu loh. Jadi saya selalu stay connected gitu loh. Gitu kan. Kemudian juga teman-teman ini ya yang masuk ke kategori millennials ataupun juga digital native itu memiliki sifat yang team oriented. Jadi orientasi itu kepada ya tim gitu loh. Jadi udah nggak selfish lagi gitu kan. Kemudian juga masuk kepada generasi sifatnya instan atau impatient. Jadi misalnya we want it now generation gitu kan. Nah, kemudian juga praktikal dan juga result oriented gitu ya. Nah, kemudian juga teman-teman itu sifatnya adalah misalnya ya diverse dan juga diverse dan pragmatis gitu ya. Nah, gitu. Kira-kira gimana? Ada yang masuk sini nggak mungkin teman-teman sesuai yang tadi saya jelaskan gitu loh. Oke. Sampai sini ada yang bertanyakan? Monggo silakan teman-teman. Silakan pada bertanyakan. Oke, kita lanjut lagi ke slide tadi ya teman-teman ya. Oke, ini kan udah nih ya variabel-variabel lingkungan itu ya tadi udah dijelaskan dari lingkungan sosial, lingkungan kerja di sini yang di tengahnya lingkaran tengah. Kemudian juga masuk kepada lingkungan tadi internal ya lingkungan yang paling dalam gitu kan di perusahaan itu sendiri. Sekarang kita lihat kepada sejarah dan perkembangan manajemen strategis gitu ya. Jadi kenapa sih kita harus belajar manajemen strategi atau strategic management? Jadi di awal-awal itu perusahaan itu pasti sangat mengandalkan kepada intuisi dari para pemimpinnya atau intuisi dari ownernya atau pemilik perusahaan yang which is mungkin ownernya ya duduk juga sebagai manajemen itu bahkan menjadi direktur utamanya gitu kan ya. Ya kan sejauh mungkin direktur utamanya adalah si bapaknya, kemudian anaknya mungkin menjadi manajer gitu ya, misalnya manajer di salah satu divisi, kemudian juga mungkin istrinya mungkin yang megang keuangan gitu kan, nah, bisa jadi seperti itu. Tapi lama-lamanya kan kalau misalkan perusahaan ini berkembang, ya kan perusahaan ini semakin lama semakin berkembang, kemudian juga usahanya produknya juga semakin banyak, ya strategi intuisi ini atau strategi intuitif ini udah nggak bisa dipakai lagi ya karena apa ya? Tadi yang pertama jelaskan perusahaan sudah semakin besar gitu kan ya, produknya semakin banyak, divisinya juga semakin banyak, berarti permasalahan yang dihadapi juga akan semakin lebih kompleks gitu kan ya. Ya kan antara kalau yang tadi mereka jualannya atau mereka tuh hanya mengandalkan satu atau dua orang gitu, mengandalkan cuma dari intuisi dari si bosnya aja atau dari si owner, tapi sekarang karena lingkungan dari semakin lingkungan eksternal perusahaan tadi semakin semakin kompleks ya udah nggak bisa diandalkan lagi kan gitu ya.
Kemudian juga lapisan-lapisan manajemennya meningkat kan gitu kan ya. Ya karena perusahaan semakin besar gitu kan ya, pasti ya lapisan-lapisan manajemennya kan semakin kompleks gitu kan ya. Ya kan misalnya tadi ya ada satu perusahaan, sekarang mungkin perusahaan semakin besar, kemudian mereka bikin anak-anak perusahaan, ya pasti ya lapisan-lapisan manajemen akan semakin bertambah gitu kan ya. Dan juga terjadinya perubahan yang mendasar pada lingkungan, ya kan. Apalagi dengan adanya dengan adanya perkembangan teknologi gitu ya, revolusi industri 4.0, ya kan, ditambah juga dengan munculnya generasi-generasi milenial dan juga digital natives yang sangat teknologi oriented, kemudian juga bahkan ditambah dengan pandemi yang menyerang di tahun 2020, itu pasti ya perubahannya itu sudah sangat signifikan gitu kan ya. Yang sudah tidak bisa lagi mengandalkan dari intuisi si bos semata gitu kan. Jadi harus ada strategic management yang perlu gitu, yang menjadi andalannya perusahaan gitu kan ya. Nah, kalau perkembangan perkembangan manajemen strategik di negara-negara maju itu melalui 4 tahapan. Jadi pertama mulai dari anggaran, gitu kan, anggaran dan juga kontrol keuangan, ya kan. Lalu yang kedua perencanaan jangka panjang, strategic long term planning, kemudian juga strategic planning atau corporate strategic planning gitu ya, dan juga strategic management gitu. Nah sekarang kita lihat ya, sebentar. Sebetulnya ada yang saya coba tambahkan. Ya, sampai sini teman-teman ada mau tanyakan mungkin? Sebentar saya coba ada yang mau saya tambahkan, coba cariin, ada satu file yang saya kelewat ya sebentar. Kalau mau tanyakan silakan ya. Oke, ini dia. Ini satu, saya coba jelasin ini, baru ntar kita coba break ya, teman-teman ya. Oke, here we go. Tara. Oke, pandemi itu merupakan corona itu kills everything ya. Jadi ada beberapa produk-produk atau produk ataupun jasa yang memang akhirnya dibunuh oleh corona. Mungkin yang biasanya kalau yang tadinya sebelum corona tuh ya teman-teman mungkin sering nongkrong atau mungkin kalau keluar dari rumah pasti makan atau nongkrong ya. Sejak adanya pandemi corona tuh udah nggak bisa lagi. Walaupun sekarang sudah mulai dilonggarkan gitu kan ya. Kemudian juga sebenarnya kalau kalian lihat beberapa hotel gitu ya, hotel bintang 5 atau hotel-hotel besar mungkin ya kayak di Bali itu banyak yang kosong gitu, bahkan sepi itu, bahkan mungkin sudah menyatakan bangkrut gitu kan. Karena apa? Karena karena itu ya bisnisnya hancur, bisnisnya nggak bisa berjalan karena apa? Karena ya di lockdown gitu kan ya. Nah seperti ini nanti saya coba share ke kalian teman-teman gitu. Nah kemudian yang tadi saya bilang ini 3D atau ada tiga disrupsi. Jadi pertama digital disruption yang tadi saya jelaskan itu ya, digital disruption itu yang perkembangan teknologi yang masif gitu ya. Apalagi dengan ya ditambah dengan adanya corona, mungkin kalau tadi yang teman-teman itu nggak pernah mendengar istilah namanya WFH, working from home.
Ya kan sejak dengan adanya pandemi ini ya kalian sudah familiar dengan istilah gitu. Working from home atau bahkan sekarang adanya WFA, working from anywhere gitu loh. Lalu yang kedua ya istilah Zoom meeting atau Google Meet gitu ya, mungkin tadinya kalau biasanya kalau kalian ngumpul ya kalian harus ketemu. Kalau sekarang mungkin kalau ngumpul ya udah lewat Zoom meeting aja atau mungkin apa lewat Google Meet gitu kan ya. Gitu. Nah, kemudian juga yang dari millennial disruption tadi yang saya jelaskan di awal itu juga kan ya yang sudah merubah apa lifestyle masyarakat. Nah, ditambah juga dengan adanya pandemi disruption. Jadi ini tiga hal ini yang benar-benar merubah landscape bisnis perusahaan gitu ya. Gitu. Nah, mungkin teman-teman juga pernah ngeliat ini kali ya. Ya ini ya salah satu dari disrupsi dari teknologi ya. Jadi dengan adanya apa? Mungkin kalau kalian tahu pernah lihat gambar sebelah kiri ini disewakan cloud kitchen. Jadi misalkan kalau kalian mau coba bisnis ya sekarang kenapa nggak coba dengan menggunakan sistem cloud kitchen gitu kan ya. Ini juga merupakan bagian dari pandemi. Nah, cuma juga di apa namanya digital disruption ini ya dengan adanya apa digital bank gitu kan. Pernah mungkin teman-teman ada yang pernah datang ke bank gitu ya dalam sebulan terakhir mungkin pernah ada datang ke bank gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi ya ini yang merupakan disrupsinya gitu loh. Oke, sampai sini tanyakan mungkin teman-teman silakan kalau mau tanyakan. Oke, nah. Oke, ini kita break dulu ya teman-teman ya 10 menit. Nanti saya akan sekarang jam. Oke, sekarang kita akan balik itu sekitar jam 3 kurang seperempat ya. Saya akan coba jelaskan beberapa sisanya itu ya. Atau mungkin ada yang mau tanyakan dulu silakan. Nanti untuk bahan-bahannya akan saya share di grup ya teman-teman ya. Oke. Oke, kalau nggak ada, saya coba apa kita break dulu. Nanti kan kembali lagi jam 3 kurang seperempat ya, jam 2.45 ya. Oke guys, I'll see you around and don't go too far. Rekam. Oke, untuk sesi kedua ini kita mulai sekarang ya teman-teman. Ya, kita lanjutin. Jadi saya share screen dulu. Just a moment. Di layar teman-teman sudah muncul mungkin. Oke. Sudah muncul teman-teman ya? Sudah, Pak. Oke, sip. Thank you. Oke, just a moment. Yes, kita lanjut. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, saya ulang sedikit aja saya review. Jadi perkembangan manajemen strategik itu kalau di negara-negara maju itu sudah melalui 4 tahapan. Jadi pertama tuh anggaran dan juga kontrol keuangan. Lalu yang kedua perencanaan jangka panjang. Lalu yang ketiga itu adalah perencanaan strategic planning. Dan yang keempat itu adalah manajemen strategik. Oke, sekarang kita lihat satu persatu. Oke, ini udah ya teman-teman. Sekarang kita lihat ke hierarki strategiknya ya teman-teman ya. Jadi di sini kalau kita lihat di perusahaan-perusahaan besar itu kalau ya apa namanya kalau semakin kompleks gitu ya, semakin kompleks terus semakin banyaknya hierarki dan juga semakin banyaknya produk yang dihasilkan, maka itu hierarkinya akan semakin tinggi, kira-kira semakin tinggi dan juga struktur organisasi itu akan semakin besar, semakin gendut, semakin melebar ke kiri dan ke kanan gitu kan ya. Nah sekarang kita lihat di sini. Jadi hierarki pengambilan keputusan itu dalam sebuah perusahaan itu terdiri dari 3 jenjang.
gitu, karena ada 3 jenjang. Jadi pada puncak hierarki yang terletak tingkat korporasi atau perusahaan. Jadi segala urusan itu merupakan kumpulan bisnis yang secara relatif independen, yang terkadang juga disebut sebagai strategic business unit gitu ya. Lalu di bagian tengah hierarki, jadi ini pengambilan keputusan itu terletak pada tingkat bisnis atau sering juga disebut dengan competitive strategy. Nah, di sini para manajer ini biasanya disebut sebagai business manager gitu kan, atau corporate manager gitu kan ya. Mereka ini menerjemahkan urusan arah dan juga keinginan yang dihasilkan ini pada tingkat korporasi ke dalam sasaran dan strategi yang konkret untuk masing-masing divisi ini ya. Nah, mungkin di bagian bawah hierarki pengambilan keputusan ini terletak tingkat yang sifatnya fungsional. Nah, strategi fungsional ini berkaitan dengan interpretasi peran dari fungsi atau departemen dalam menerapkan strategi kompetitif. Nah, jadi dalam hal ini strategi fungsional itu diarahkan oleh strategi kompetitif atau bisnis. Oke, jadi kita lihat di sini ya. Jadi pertamanya ada strategi korporasi, jadi corporate strategy. Yang kedua itu adalah business strategy. Lalu yang ketiga adalah competitive strategy. Nah, strategi korporasi ini dirumuskan oleh top level manajemen atau manajemen puncak dan dirancang sedemikian rupa supaya semuanya itu bisa mencapai tujuan organisasi gitu ya. Jadi semua pihak-pihak yang terkait itu bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Ini memformulasikan strategi korporasi ini di dalam sebuah perusahaan akan sangat kompleks ya, karena ada banyak sekali strategi tingkat bisnis yang sangat berbeda dan juga membutuhkan koordinasi supaya ini kita bisa mencapai tujuan organisasi gitu kan ya. Nah, dengan demikian model strategi yang dipakai itu adalah portofolio bisnis. Jadi pertama adalah strategi portofolio. Jadi strategi ini adalah tipe strategi tingkat perusahaan yang berhubungan dengan bauran antara beberapa unit bisnis dan juga ada beberapa product lines yang sesuai satu dengan lainnya dengan cara yang masuk akal sehingga memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan. Jadi ada unit bisnis strategi ini merupakan suatu divisi organisasi yang memiliki basic bisnis, product lines, pesaing dan pasar yang berbeda terhadap unit bisnis lainnya dalam suatu organisasi yang sama. Jadi misalkan kalau misalnya kita lihat misalnya kayak di grupnya Indofood itu dia kan ada namanya Indofood, itu dia memproduksi mie instan, kemudian ada lagi sister company itu yang memproduksi tepung yang mungkin kalau kalian yang segitiga biru. Ini sebenarnya mereka kan berada dalam satu lingkungan perusahaan yang sama, tapi yang satu ini dia memproduksi mie instan noodle, tapi kemudian satu lagi dia memproduksi tepung gitu kan. Nah, ini kan berbeda, produk lainnya pasti berbeda. Kemudian juga pabriknya juga pasti akan berbeda gitu kan ya. Nah, makanya sini sebagai contohnya dia ada unit bisnis instan noodle, ada unit bisnis tepung gitu kan ya. Nah, ini ya masing-masingnya kan berbeda-beda ya, tim marketingnya berbeda, tim financial timnya berbeda, kemudian tim production tim juga pasti akan berbeda gitu loh. Lalu yang kedua, matrix BCG atau BCG itu adalah Boston Consulting Group, itu mengorganize bisnis dalam 2 dimensi, yaitu yang pertama itu adalah business growth, pertumbuhan bisnis, yang kedua itu adalah market share, pangsa pasar. Tingkat pertumbuhan bisnis atau business growth ini berkaitan dengan seberapa cepat industri mengalami peningkatan gitu kan ya. Pangsa pasar atau market share itu mendefinisikan apakah sebuah unit bisnis ini memiliki pangsa yang kecil atau lebih besar dibandingkan dengan pesaingnya. Jadi ini kalau kita lihat sini business growth itu berkaitan dengan seberapa cepat industri ini mengalami peningkatan gitu kan. Apakah berada di atas rata-rata industri atau mungkin ya
so-so misalnya sama dengan rata-rata pertumbuhan industri, kalaupun juga mungkin lebihnya juga tidak signifikan, kalaupun kurang juga kurangnya nggak signifikan, atau mungkin malah jauh berada di bawah tingkat pertumbuhan industri gitu loh, gitu kan. Nah kemudian kalau market share, jadi ini kita lihat ini kalau market share kita itu apakah lebih besar dibandingkan pesaing atau kurang lebih sama. Jadi misalkan ya kalau katakan misalnya kalau nilai pasar mungkin sekitar misalnya 100 miliar gitu kan. Berarti kalau misalnya market share kita 50%, berarti sekitar 50 M ya, 50 M gitu kan ya. Kemudian misalnya di situ ada 3 pemain. Nah, kemudian kalau kita menguasai 50%, ya 50% berarti kan 50 miliar kita kuasai, dan kemudian sisi 50 miliar itu dibagi dua pesaing ini. Ya kan tinggal siapa yang nomor 2 sampai nomor 3 kan gitu. Nah, atau gimana? Atau misalnya ada 4 pemain, siapa yang besar ya? Misalnya katakan seperti kayak pangsa pasarnya mie instan. Ini siapa yang jadi pemain besar ya? Siapa yang menjadi market leadernya gitu kan? Apakah Wingfood atau mungkin apakah tetap masih dipegang oleh Indofood dengan Indomie atau mungkin dengan atau mie sedap dari Wingfood gitu kan. Kemudian juga ada lagi pemain-pemain yang kecil-kecil yang lainnya kan gitu. Nah, lalu yang kedua ini adalah strategi bisnis strategi. Nah, kalau bisnis strategi ini itu berarti melibatkan pengambilan keputusan pada tingkat unit bisnis gitu kan ya. Ada yang mau masuk ya sebentar. Oke, ini maaf ya agak-agak telat saya accept-nya. Oke, Selfie Hani yang Anda masuk ya. Oke, sip. Terima kasih Selfie ya udah diingetin. Oke, kita lanjut lagi. Ini untuk yang kedua, ini untuk yang hierarki strategik, gitu ya. Di sini ada yang namanya strategi bisnis. Jadi ini merumuskan strategi bisnis itu yang melibatkan pengambilan keputusan pada tingkat yang unit bisnis unit gitu ya. Pada tingkat strategi kali ini ya itu yang ditujukan itu bagaimana cara bersaingnya. Jadi di sini ya ada namanya pendekatan yang berguna dalam merumuskan strategi itu sebaiknya didasarkan pada analisa persaingan. Ini dicetuskan oleh Michael Porter. Jadi pertama adalah adanya threats of the newcomers, jadi ada ancaman pendatang baru. Lalu yang kedua adalah daya tawar menawar pemasok. Jadi ini bargaining position of the supplier gitu ya. Lalu yang ketiga daya tawar menawar dari si pembeli. Lalu keempat itu daya tawar produk pengganti atau produk substitusi gitu kan ya. Kemudian ada persaingan antara perusahaan di bidang yang sama, jadi antara persaingan dengan kompetitor lah gitu ya. Oke, soal yang pertama nih, ancaman dari pendatang baru. Jadi perusahaan itu akan ya, yang memasuki industri yang membawa kapasitas baru dan ingin memperoleh pasar yang baik dan juga laba. Tapi sebenarnya itu tergantung daripada rintangannya atau kendala yang mengitari. Misalkan gini, kalau saya sebagai pendatang baru di bidang mie instan, kira-kira pemainnya siapa aja, kemudian barrier-nya atau rintangannya apa saja sih gitu loh, kan gitu loh. Kita juga harus tahu apakah kita bisa menjual produk kita ini di bawah harga pesaing, karena kita sebagai pendatang baru dan kita berusaha untuk bisa masuk ke pasar itu kan, kita main tuh di bawah harga pasar gitu loh. Nah, oke, kemudian yang kedua ini daya tawar menawar dari pemasok. Jadi ini supplier juga bisa menjadi ancaman dalam suatu industri, sebab ya pemasok ini dapat menaikkan harga produk yang dijual atau mengurangi kualitas produknya. Itu kan jika harga produk
pemasok itu naik, maka harga pokok perusahaan juga akan naik. Jadi ya pasti akan menaikkan harga jual produk. Kecuali kalau perusahaan berani mengambil risiko, ya keuntungannya berkurang nggak masalah. Tetapi selama saya masih bisa mempertahankan market share saya, kalaupun juga naiknya tidak banyak gitu kan ya. Nah, jika harga jual produknya ini naik, maka ya sesuai dengan hukum permintaan, ya mungkin hukum tawar menawar gitu kan, permintaan produk akan turun. Begitu pula jika pemasok menurunkan kualitas produk, ya berarti kualitas produk kualitas produk penghasil juga akan turun. Ya pasti akan mempengaruhi kepuasan dari para konsumen gitu kan. Sebagai contoh misalkan kalau sejak adanya perang Ukraina ini, harga gandumnya itu kan naik, meningkat gitu ya. Nanti kira-kira kalau harga gandum meningkat ini ada pengaruhnya nggak nih terhadap harga mie instan, atau mungkin ada pengaruhnya nggak sih terhadap produk-produk yang lainnya, kan seperti itu. Nah, oke. Lalu yang ketiga, daya tawar-menawar dari para pembeli. Ini pembeli itu akan selalu berusaha mendapat produk dengan kualitas yang baik dan juga dengan harga yang murah. Sikap pembeli semacam ini berlaku universal dan memainkan peran yang cukup menentukan bagi perusahaan. Jika satu produk ini dinilai harganya jauh lebih tinggi dari kualitasnya, jadi harganya tidak mencerminkan yang sepantasnya, maka pembeli atau konsumen tidak akan membeli produk perusahaan. Kemudian daya tawar produk pengganti. Jadi ini produk pengganti ini secara fungsional mempunyai manfaat yang serupa dengan produk utama, yaitu produk asli, namun memiliki kualitas produk dan harga yang lebih rendah. Jadi gini, misalnya kan ada produk pengganti nih, secara fungsional tuh ya manfaatnya serupa dengan produk utama, tapi mungkin kualitasnya itu dan harga itu lebih rendah. Jadi memang produk pengganti itu disenangi oleh orang-orang yang punya ya penghasilan rendah, atau mungkin tapi mereka juga pengen punya penampilan masih tetap lebih baik gitu kan ya. Atau mungkin seperti sebentar ada yang masuk ya, sebentar. Oke, udah. Oh, ini. Oke, Ella bisa masuk. Atau misalnya contohnya seperti pada saat tol Cipularang ini baru diresmikan gitu kan. Tol Cipularang baru diresmikan, kemudian ya orang banyak yang berbondong-bondong menggunakan tol Cipularang gitu kan. Jadi ada satu jasa kereta, itu kereta Jakarta Bandung, yang memang akhirnya pasarnya itu tergerus gitu kan. Karena sebenarnya kita lihat bahwa ya saat itu kan ya PT KAI itu kan dengan kereta Parahyangan yang melayani rute Jakarta Bandung, Bandung Jakarta itu kan bisa dibilang nyaris tanpa pesaing gitu lah. Maksudnya tidak ada perusahaan jasa kereta lain yang melayani rute yang sama, hanya ada satu kereta Parahyangan kan. Tapi ternyata ya matinya ini atau pasar tergerus itu bukan oleh pesaing, tapi oleh penggantinya, gitu oleh jalan tol ini kan. Jadi banyak orang yang menggunakan jalan tol, bahkan juga banyak munculnya perusahaan-perusahaan travel yang melayani rute Jakarta Bandung gitu kan ya, rute Jakarta Bandung gitu kan ya, maksudnya ya kayak salah ekstra atau yang atau Baraya gitu kan ya, seperti ada Cipaganti, terus akhirnya kan yang masih tetap bertahan sekarang kan ya dengan ekstra, misalnya ya setiap jam berangkat, atau mungkin walaupun jika misalnya setiap jam berangkat walaupun penumpangnya cuma sedikit, ya mereka tetap berangkat kan, seperti itu. Nah kan ya pastinya nih ya orang akan memilih menggunakan travel kan. Pertama karena ya misalnya ya si penumpang ini tidak harus jauh-jauh menuju ke stasiun gitu kan, tapi si penumpang ini bisa menuju misalnya ke tempat travel yang dekat dengan rumah gitu kan ya. Di Bandung pun juga sama, dia kan bisa langsung ke arah pusat kotanya. Nah seperti itu. Itu udah. Kemudian untuk daya tawar produk ini udah. Kemudian persaingan dengan kompetitor. Jadi ya persaingan konvensional ya selalu berusaha sekeras mungkin untuk bisa ya saling merebut pangsa pasar gitu kan. Nah, ini konsumen merupakan objek persaingan dari perusahaan yang sejenis yang bermain di pasar yang sama.
Jadi siapa yang bisa memikat hati konsumen gitu ya, maka perusahaan akan bisa memenangkan persaingan gitu kan. Jadi ya ada banyak cara ya, misalnya dengan pasti dengan promosi, kemudian juga misalnya dengan memberikan harga yang lebih murah gitu kan ya. Seperti kita tahu misalkan kalau misalnya antara di pasar mie instan, antara harga Indomie dengan harga mie sedap ini pasti akan mesti lebih murah harganya mie sedap secara umum kan gitu jadi. Oke. Kemudian di level yang ketiga ini strategi kompetitif. Jadi ini merupakan strategi bisnis yang dicetus oleh Michael Porter. Strategi ini melibatkan pengambilan keputusan pada interpretasi peran, fungsi, ataupun departemen. Jadi ini ada 3. Jadi pertama adalah diferensiasi, yang merupakan salah satu strategi kompetitif di mana organisasi itu berupaya untuk membuat produk ataupun jasa yang ditawarkannya berbeda dengan pesaing. Jadi ada keunggulan, ada yang membedakan. Apa sih yang membedakan antara misalnya Indomie dengan mie sedap, atau apa sih yang membedakan antara misalnya Super Mie dengan para pesaing yang lain, misalnya Super Mie dengan Indomie, Super Mie dengan mie sedap gitu kan ya. Nah, jadi ini ya perusahaan pasti akan menggunakan periklanan, produk feature-feature produk yang berbeda yang diangkat gitu kan ya. Kemudian juga ya mungkin ada pelayanannya atau mungkin juga ada teknologi baru ya untuk meraih persepsi produk yang dianggap unik gitu loh. Lalu yang kedua, cost leadership. Jadi ini salah satu tipe strategi kompetitif di mana organisasi itu secara agresif berupaya menjadi lebih efisien. Jadi ini melakukan reduksi biaya dan juga dibandingkan pesaing-pesaingnya dengan memotong biaya produksi dan juga pengawasan biaya yang sangat ketat. Lalu yang ketiga, fokus. Fokus ini adalah salah satu tipe strategi kompetitif yang menekankan pada konsentrasi terhadap suatu segmen pasar atau kelompok pembeli tertentu, kan gitu ya. Oke, sampai sini ada tanyakan mungkin teman-teman, silakan. Silakan kalau ada tanyakan teman-teman. Oke, ini nanti saya akan kasih ya. Ini jadi kalau sini kan ada beberapa soal latihan. Ini bisa kalian coba coba aja. Saya untuk latihan sebelum menjelang UTS. Oke, saya mau coba kasih ini untuk beberapa adalah tambahan. Oke, ini kita lihat tadi ya sudah jelaskan yang mengenai forces driving industry competition gitu kan. Jadi ada tadi apa namanya ancaman dari para pendatang baru, kemudian juga bargaining power of buyers gitu kan ya. Threat of substitute products or service gitu kan ya. Kemudian juga ada bargaining power of the suppliers gitu kan. Di sini juga ditambahkan bargaining power of the stakeholders. Jadi para pihak-pihak yang berkepentingan gitu kan, baik itu mungkin dari pemerintah, kemudian juga supply, ya semuanya sih, ya pemerintah, konsumen, kemudian juga pemegang saham, kemudian even sampai kepada karyawan sendiri gitu kan ya. Oke, nah kita lihat di sini. Next, struktur basic structures of corporation ini struktur yang simple ya, simple structure ya. Jadi ya owner yang masuk sebagai manajer, direktur, kemudian langsung kepada para pekerjanya. Ini ya struktur seperti ini yang cocok bisa diaplikasikan pada saat perusahaan ini yang masih kecil, mungkin masih level startup gitu ya, masih baru berdiri mungkin setahun 2 tahun gitu kan ya. Nah jadi ini ya semuanya didominasi oleh oleh si entrepreneur kan gitu ya. Dan juga produknya nggak banyak, cuma mungkin 1 atau paling banyak pun dua produk lines gitu loh. Nah sekarang kalau misalkan perusahaannya sudah mulai berkembang lagi, jadi ini strukturnya berubah menjadi functional structure gitu loh. Jadi ini misalnya ya cocok ini untuk perusahaan-perusahaan sifatnya small and medium enterprise gitu kan ya, dengan beberapa jenis produk gitu dalam suatu industri gitu kan ya. Ya tadi misalkan kalau dia mulai mulai dari
katakanlah misalnya kalau tadi misalnya perusahaan-perusahaan kedai kopi gitu kan ya, mungkin dia udah memiliki beberapa cabang gitu kan ya, kemudian juga beberapa produknya misalnya yang mulai dari kopi, kemudian juga makanan-makanan ringan, kemudian juga kopi yang dalam kemasan gitu kan ya, atau mungkin kopi yang dalam bentuk bubuk gitu kan, tapi lebih fokusnya masih tetap pada fokusnya di kedai kopi. Ya pasti sini ada bagian mungkin di bagian manufacturing atau operations gitu kan, kemudian juga ada bagian salesnya, kemudian juga atau marketingnya, kemudian ada bagian finance dan juga ada bagian HR-nya atau personel departemen gitu ya. Nah kemudian ya perusahaan ini semakin lama semakin tumbuh berkembang gitu, semakin banyak cabangnya gitu kan, kemudian juga produknya juga semakin banyak, mungkin ya, kemudian juga dia selain dari kopi dia juga mungkin merambah ke misalnya ke makanan-makanan tradisional lainnya, sehingga akhirnya di split gitu loh. Misalnya ya ada misalnya produk division A yang memang khusus untuk misalnya menangani ya kedai kopi gitu ya, kedai kopi dengan makanan-makanan ringan misalnya roti gitu kan. Kemudian ada lagi yang product division B mungkin ya yang menangani misalnya tadi ya tadi untuk yang menu-menu ya berat, misalnya untuk yang makan pagi, makan siang atau makan malam. Nah, tapi memang sebenarnya ini masih tetap pada bisnis kuliner gitu kan ya. Ya pasti nanti ya di bagian bagian operations akan berbeda, orang finance akan berbeda, kemudian juga kan timnya juga berbeda, marketingnya kan karena caranya produk yang dijual juga berbeda. Nah seperti itu. Oke. Ya tadi kalau di lingkaran tadi itu kan kita bicara mengenai budaya atau budaya perusahaan gitu kan. Kalau kalian masih ingat tadi masih ingat ya di lingkaran yang paling dalam. Oke, ini saya coba tunjukin ya. Oke, ini di sini kan ada yang namanya perusahaan budaya kan. Ini ada namanya struktur, kemudian sumber daya dan juga budaya. Nah, kita sekarang bicaranya adalah untuk yang mengenai budayanya gitu loh. Atau corporate culture. Nah, ada yang tahu nggak apa sih corporate culture itu kan? Oke, sekarang kita lihat. Corporate culture is the collection of beliefs, expectations, and values learned and shared by a corporation's member and transmitted from one generation of employees to another. Jadi corporate culture itu merupakan sekumpulan dari nilai-nilai kepercayaan, ekspektasi gitu kan ya, yang dipelajari dan dibagikan oleh para anggota perusahaan dan diteruskan dari suatu generasi ke generasi yang lain kan gitu ya. Jadi the term corporate culture generally reflects the values of the founder and the mission of the firm. Jadi ini istilah corporate culture itu biasanya itu merefleksikan nilai-nilai yang ditanamkan oleh para pendiri dan juga misi dari perusahaan. Nah, the corporate culture gives a company a sense of identity. Jadi ini corporate culture itu dia memberikan perusahaan itu identitas gitu loh. This is who we are and this is what we are. This is what we stand for. Inilah siapa kami, inilah apa yang kami kerjakan, dan inilah apa yang ini adalah nilai-nilai yang kami pertahankan. Pasti kan ketahuan misalkan kalau orang yang misalnya karyawan atau orang yang bekerja di perusahaan besar misalnya seperti kayak General Motors, mereka kan memiliki corporate culture yang kuat, atau mungkin Astra Motor, Toyota Astra Motor kan mereka memiliki corporate culture yang kuat gitu loh. Nah ini corporate culture has two distinct attributes. Jadi ini ada corporate culture itu memiliki dua atribut yang berbeda. Jadi pertama adalah intensitas dan juga integration. Gitu loh. Ini corporate culture fulfills several important functions in an organization. Jadi culture conveys a sense of identity for employees. Jadi culture itu mewakili a sense mewakili identitas untuk perusahaan gitu loh. Culture helps generate employees' commitment to something greater than themselves. Jadi ini budaya itu menghasilkan
komitmen bagi para karyawan itu kepada sesuatu yang lebih besar dibandingkan diri mereka sendiri gitu loh. Kemudian culture adds to the stability of the organization as a social system. Jadi culture itu menambahkan stabilitas perusahaan sebagai bagian daripada sistem sosial mereka gitu loh. Culture serves as a frame of reference for employees to use to make sense of all of organizational activities and to use as a guide for appropriate behavior. Jadi ini culture itu melayani sebagai frame, sebagai bentuk referensi bagi para karyawan yang mereka gunakan. Ya, jadi sebagai pada saat mereka melakukan aktivitas dan juga sebagai guidance untuk bagaimana mereka berperilaku gitu loh. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau tanyakan mungkin? Silakan. Saya izin minum dulu ya sebentar. Udah pada absen semua teman-teman ya, jangan lupa absen ya. Sudah, Pak. Oke, jadi karena Mbak sudah selesai, ini pertemuan juga ya bahas sampai sini. Nanti kita ketemu lagi tuh di minggu depan ya teman-teman ya, untuk pertemuan kedua di hari dan jam yang sama gitu ya. Oke, ada kemungkinan nanti saya akan masuk menggunakan YouTube atau saya tetap masih menggunakan Zoom meeting seperti ini gitu ya. Oke. Oke teman-teman ya, kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih banyak, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Pak.